Bab 121. Bab 121, Tuan Johnston, Anda cukup fasih, kata Harvey sopan. Meski Jared hanya mengucapkan beberapa patah kata, itu sudah cukup untuk menunjukkan kalau dia teguh berada di pihak Nicole. Harvey tertawa pelan. Jared, sebaliknya, mengangkat alisnya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak terkejut Harvey mengenalnya. Teman-teman Snow yang lain tercengang. Mereka terlalu terkejut untuk bereaksi ketika mendengar cara Harvey menyapa Jared. Lagi pula, hanya ada sedikit keluarga di Norton yang pantas menerima kesopanan Harvey. Melihat Harvey harus bersikap sopan kepada Jared, Snow mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Nicole, lupakan saja ini karena Tuan Johnston ada di sini. Saya tidak yakin bagaimana Anda bisa berteman dengan orang-orang ini, tapi saya harap Anda kembali ke jalan yang benar dan berhenti main-main seperti ini." Nicole memandang Snow dengan tatapan acuh tak acuh, seolah kata-kata Snow tidak ada artinya baginya. "Aku tidak butuh pendapatmu tentang teman-temanku. Ingatlah untuk meminta temanmu untuk meminta maaf kepada Austin." Ada senyuman di mata Jared saat mendengar perkataan Nicole. Ivana tidak menyangka Nicole akan tetap menolak melepaskannya. "Nicole, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah menurut Anda pemilik kafe biasa dapat mendukung Anda? Tidak mungkin aku akan meminta maaf pada orang bodoh seperti Austin," geramnya. "Harvey, cepat katakan sesuatu. Saya tidak ingin meminta maaf kepada Austin yang tidak punya otak itu." Tatapan Harvey tetap tertuju pada Nicole dan Jared. "Ivana, jangan keras kepala," ucap Harvey tanpa memandang ke arah Ivana. Dia meminta Ivana untuk meminta maaf kepada Austin. Mata Ivana membelalak. Dia tidak melihat ini keluar dari mulut Harvey. Air mata segera mengalir di matanya saat dia menatap Nicole. "Austin, maafkan aku," dia berteriak. Nicole mengerutkan keningnya karena dia tidak merasakan ketulusan permintaan maaf Ivana. Meski demikian, Austin sangat puas dengan hasilnya. Dia menatap Ivana dalam-dalam. Matanya awalnya bersinar, namun kemudian memudar dan akhirnya padam. "Bos, ini sudah larut malam. Ayo pergi," kata Austin. Nada suaranya lembut. Nicole menatapnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menjawab, "Oke." Jared tidak lagi menanyakan hal itu. Ketika dia melewati Harvey, dia membuang muka, wajahnya datar. Mata Harvey menjadi gelap saat dia melihat Nicole dan teman-temannya turun. Jared meninggalkan kafe bersama mereka. Setelah meninggalkan tempat itu, semua orang kecuali Nicole yang harus kembali bersekolah karena tinggal di kampus, berpisah. Sebelum Nicole pergi, dia menghentikan Austin dengan suara pelan. "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik." Austin menatapnya dengan cahaya bersinar di matanya. "Terima kasih, bos." Setelah mereka semua pergi, Nicole melihat Jared masih di sisinya. Dia memandangnya dengan bingung. "Kenapa kamu belum pergi?" Jared mengerutkan kening. "Wanita ini." Dia menatapku dengan jijik begitu Austin dan gengnya pergi. Tapi melihat hari mulai gelap, dia tidak bisa membiarkannya kembali sendirian. "Aku akan mengantarmu ke tempatmu." Nicole melirik Jared, tampak pasrah. "Tidak, hanya 10 menit berjalan kaki dari sini ke asrama." Jared tidak protes lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata datar, "Ayo pergi." Nicole mengerutkan kening pada pantat Jared. Dia tetap tidak bergerak selama 2 detik sebelum mengikutinya. "Itu saja. Dia bisa mengirimku kembali sesukanya karena aku tidak terlalu membencinya," gumam Nicole dalam hati. Bab 122. Keduanya berjalan berdampingan. Ketika Harvey dan Snow keluar, yang mereka lihat hanyalah punggung Jared dan Nicole yang berjalan menjauh. Di bawah cahaya lampu jalan, 2 bayangan tipis perlahan-lahan saling tumpang tindih di satu tempat dan membentang tanpa henti hingga malam. Senyum Harvey perlahan memudar saat dia menatap mereka. Matanya yang biasanya lembut berubah menjadi dingin. Baru setelah gadis-gadis di belakangnya mengucapkan selamat tinggal barulah dia berbalik sambil tersenyum dan memberitahu mereka untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Setelah melihat gadis-gadis itu dijemput satu persatu oleh mobil, Harvey melepas mantelnya dan menaruhnya di lengannya. Dia berbicara kepada Snow di sampingnya, "Snow, kembalilah." Dia mengatakan padanya untuk berhenti mengikutinya. Senyuman di wajah Snow membeku.
Dia memperhatikan ekspresi muram Harvey saat dia melihat punggung Nicole. Snow mengatupkan bibirnya dan bergumam, "Harvey, akhir-akhir ini kamu bertingkah aneh. Ada apa denganmu?" Kata-kata Snow mengejutkan Harvey. Bahkan Snow memperhatikan tingkah lakuku yang tidak biasa. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Itu semua karena Nicole. Ada sedikit perasaan campur aduk di mata Harvey. Mungkinkah cinta pada pandangan pertama? Atau karena kakek sangat menghargainya sehingga aku begitu peduli padanya? Lambat laun, Harvey tidak bisa mengatakan apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Tanpa sepengetahuannya, Snow yang berada di belakangnya telah menyalahkan Nicole. Snow mengutuk dalam hatinya, itu semua karena dia. Sejak Nicole mendaftar di Royal Creek Institute, tanpa sepengetahuan semua orang, perhatian mereka tertuju padanya. Saat Raine terus memberitahuku bahwa Nicole telah mencuri Gary darinya, aku tidak peduli karena kupikir Harvey akan berbeda. Siapa sangka dia akan langsung meminta Nicole menjadi pacarnya. Snow mempercayai rumor bahwa Harvey melakukannya demi sebuah permainan. Namun, dia menyadari bahwa perilakunya menjadi semakin tidak biasa akhir-akhir ini. Selain itu, ia juga menyadari betul perhatian Harvey yang semakin meningkat pada Nicole. Dia tahu dari sorot mata Harvey. Meskipun demikian, Snow tahu bahwa bukanlah haknya untuk menanyai Harvey karena Harvey tidak pernah setuju untuk membiarkan dia menjadi pacarnya. Selama ini, dialah satu-satunya yang ingin menjadi pacarnya. Kalau dipikir-pikir lagi, aku hanyalah antek Harvey, posisi yang hanya memuaskan sebagian kesombonganku. Namun kenyataannya, saya tidak mendapatkan apapun darinya. Saat Snow memikirkan hal ini, kelembutan di matanya digantikan oleh kebencian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Harvey, apakah kamu benar-benar ingin memilih Nicole? Tidak bisakah aku melakukannya?" Dia berpikir, Nicole hanya bertemu Harvey beberapa kali. Kenapa dia bisa dengan mudah mendapatkan apa yang selama ini aku kejar? Dan karena dia, aku ditinggalkan seperti pion. Snow telah memberikan Harvey petunjuk implisit dan eksplisit tentang perasaannya. Tapi ini pertama kalinya dia berbicara terus terang. Harvey meliriknya, "Snow, ketahuilah tempatmu. Berhentilah melamun." Nada suaranya acuh tak acuh. Snow, yang menatap senyuman lembut Harvey, terkejut dengan kata-kata dingin Harvey. "Aku sangat dekat dengannya tapi kenapa aku merasa begitu jauh darinya?" Dia berpikir. Sebelum Snow sempat bereaksi, Harvey berbalik dan berjalan menuju Jared dan Nicole pergi. Snow mengawasinya pergi. Namun keraguan di matanya menghilang sejenak. "Aku tidak akan pernah melepaskan Harvey. Tidak peduli seberapa jauh dia berada, aku akan menemukan cara untuk memasuki hatinya dan menjadi seseorang yang spesial baginya." Sedangkan Nicole, dia sudah memiliki Jared sebagai tunangannya. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mengambil Harvey dariku. Snow mengertakkan gigi memikirkan hal ini dan mengikuti. Pikiran Harvey saat ini dipenuhi dengan pemikiran tentang Nicole hingga dia tidak menyadari bahwa Snow ada di belakangnya. Apakah Jared Johnston benar-benar pacarnya? Harvey berpikir dia harus segera mundur jika Jared menyukai Nicole. Namun, membayangkan Jared dan Nicole menjadi pasangan membuat Harvey mengepalkan tangan kanannya erat-erat di balik mantelnya. Harvey selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan rasional dalam menyusun strategi. Jika tidak, Tuan Ellison tidak akan memilihnya menjadi pewaris generasi muda keluarga Ellison. Tapi sekarang, dia sedang berjuang antara perasaannya dan pikiran rasionalnya. Dia tidak mau menyerah dalam pencariannya, dia juga tidak ingin berhenti mengejar Nicole. Sementara itu, Nicole dan Jared mengucapkan selamat tinggal di lantai bawah asrama. Saat itu hampir pukul 10, saat teman sekamarnya, June, akan tidur. Nicole tutup mulut. Dia mengucapkan terima kasih dan naik ke atas. Jared berdiri di bawah lampu jalan. Dengan bulu matanya yang terkulai, pandangannya tertuju pada Nicole, yang pergi tanpa ragu sedikitpun. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari belakang. "Hai, Tuan Johnston, kita bertemu lagi." Jared tidak ingin melihat ke belakang.
Dia tahu itu Harvey. Ada yang ingin kamu katakan? Jared terdengar acuh tak acuh. Mata Harvey perlahan berubah menjadi dingin saat melihat reaksi Jared. Saya dengar keluarga Rogers akan segera mengadakan pesta ulang tahun. Saya ingin tahu apakah Anda akan berada di sana. Saat itulah Jared berbalik dan memandang Harvey dengan senyum tipis. Apakah aku hadir atau tidak, apa hubungannya denganmu? Suaranya dingin. Harvey tersenyum. Dia tampak tidak merasa terganggu dengan jawaban Jared yang tidak sopan. Karena jika kamu tidak menghadiri pestanya, putri keluarga Rogers bisa saja menemukanmu di kediaman Johnston. Jared memandang Harvey. Meski tatapannya tetap acuh tak acuh, ada kebencian yang tak tertahankan di sana. Bukan urusanmu menanyakan tentang kehidupan pribadiku. Bab 123. Saat kendaraan Jared tiba, dia mengalihkan pandangan dari wajah Harvey. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia membuka pintu mobil, masuk, dan meninggalkan tempat kejadian. Harvey yang masih berada di lokasi kejadian menutup wajahnya sambil tertawa. Kupikir setidaknya aku bisa memprovokasi dia dan membuatnya mengatakan sesuatu yang kejam. Tapi yang pasti, Jared Johnston adalah seseorang yang tidak akan pernah membiarkan dirinya dimanipulasi. Keesokan harinya, Nicole bangun pagi untuk melakukan rutinitas paginya. Setelah lari pagi, dia mengambil beberapa senjata dan pergi ke gunung belakang untuk berlatih seperti biasa. Namun, seseorang sudah duduk di sana, di tempat yang sering dia kunjungi. Itu Harvey. Menopang kepalanya dengan siku, dia tertidur di depan sebuah buku yang terbuka. Nicole tidak mengejutkan Harvey. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi tanpa berpikir dua kali. Saat dia hendak pergi, mata Harvey yang tertutup tiba-tiba terbuka. Dia menatap punggung Nicole, dan binar di matanya berkedip. Pagi yang mengerikan lagi bagiku, pikir Harvey sambil tersenyum lembut. Setelah meletakkan barang-barangnya di asrama, Nicole langsung menuju kelasnya. Dia berpikir untuk mengubah tempat latihannya. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan sambil berpikir untuk memindahkan tempat latihan. Nicole dengan lembut mengistirahatkan kepalanya, menatap keluar jendela dengan mata bingung. Gary yang duduk di belakangnya mengerutkan kening saat melihat dia membuang-buang waktu padahal kompetisi Olimpiade Matematika sudah dekat. Saat melihat latihan di depannya, dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Nicole tetap cuek meski waktu tinggal 2 minggu lagi. Itu tidak bisa diterima olehnya. Meskipun dia telah meyakinkan dirinya sendiri untuk membantunya memenangkan taruhan, dia tetap kecewa dengan sikapnya. Jack memperhatikan sorot mata Gary. Dia mengikuti pandangan Gary dan memperhatikan bahwa Gary sedang menatap Nicole lagi. Dia mengerutkan kening, sepertinya dia terlalu memperhatikan Nicole akhir-akhir ini. Namun sejak Gary memberinya pelajaran terakhir kali, dia tidak berani lagi menggali pikiran Gary. Jack mengusap hidungnya dan memutuskan untuk meninggalkan mereka sendirian. Ketika dia berhenti memikirkannya, dia berbaring di atas meja, ingin tidur siang. Gary, bangunkan aku kalau guru sudah datang, ucap Jack. Mereka selalu menjaga satu sama lain. Namun, akhir-akhir ini Gary sedang fokus pada studinya, jadi Jack sudah lama tidak melakukan apapun. Di luar dugaan, Gary tidak merespons seperti biasanya. Dia menatap Nicole yang terdiam, lalu mengalihkan pandangannya ke Jack. Tidak ada tidur siang untukmu. Bangun dan belajar, geram Gary. Jack memandangnya dengan tercengang. Dia tidak menyangka Gary akan berkata seperti itu. Tapi Gary sepertinya tidak bercanda, jadi dia bertanya dengan hati-hati, Gary, kamu serius? Saat Gary melotot padanya, Jack segera duduk tegak, mengeluarkan sebuah buku, dan mulai membacanya. Emosi Gary agak aneh akhir-akhir ini. Jack mengintip ke arah Gary dan melihat bahwa Gary masih asyik menyelesaikan soal matematika. Jack menyodok Wayne dan bertanya, tidakkah menurutmu Gary bertingkah aneh akhir-akhir ini? Wayne, yang sedang bermain game, terkejut dengan kata-kata Jack. Dia menyingkirkan konsol game tersebut dan berkata, kamu juga menyadarinya. Ketika dia melihat Jack mengangguk, ekspresinya berubah serius ketika dia berkata, sebenarnya, aku sudah lama menduga bahwa Gary sedang dalam masa menopause. Dia berpikir, kalau tidak ada cara untuk menjelaskan kemurungannya selama ini, Puff.
Bradley yang duduk di barisan depan tidak bisa menahan tawa. Nicole juga melirik ke arah Wayne dengan tatapan yang tidak bisa dipahami. Wayne lupa apa yang ingin dia katakan, menatap kosong ke depan. Lagi pula, jarang sekali melihat Nicole tidak memusuhi dia dalam tatapannya. Jack, sebaliknya, memandang Wayne yang terpana dengan bingung. Tepat ketika Jack hendak mengatakan sesuatu, suara klik sepatu hak tinggi terdengar dari pintu. Pemilik sepatu hak tinggi itu mungkin sedang marah atau berat badannya sangat besar. Beberapa siswa tahu bahwa itu pastinya bukan Miss Emerson. Benar saja, seorang wanita parubaya berpakaian hitam seperti biarawati muncul di detik berikutnya setelah pintu kelas B dibuka dengan kuat. Dia bertubuh sedang, dengan kacamata berbingkai hitam, dan terlihat sangat tegas. Di belakang wanita itu ada Jessie yang tampak jinak. Setelah melihat sekeliling kelas, wanita itu bertanya dengan suara dingin, siapa nama Nicole di kelas ini? Begitu semua orang mendengarnya, mata mereka terfokus pada Nicole. Banyak dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena wanita itu adalah kepala departemen sekolah menengah mereka, Miss Thompson, si penyihir tua. Semua siswa yang dia datangi tidak akan selamat. Nicole sangat sombong karena tidak ada seorang pun di sekolah yang bisa melakukan apapun padanya. Seseorang harus memberinya pelajaran. Semua orang berpikir, Nyonya. Thompson mengikuti pandangan mereka dan melihat seorang gadis tampan menatapnya dengan tangan terlipat. Tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Nyonya. Thompson menatapnya dengan dingin beberapa saat dan berkata, kamu adalah Nicole. Nicole memandang ke arah Ni. Thompson dan tetap diam. Nyonya. Thompson menganggap diamnya Nicole sebagai, iya. Dia mencibir pada Nicole, kudengar kamu menolak meminta maaf setelah mengalahkan Jessie dari kelas A, dan kamu mengabaikan Tuan Kennedy yang datang untuk menengahi kalian berdua. Apakah itu terjadi? Seperti yang diharapkan, pikir Nicole dengan wajah datar. Orang-orang ini tidak mengizinkan saya menjalani hari yang damai di kelas. Di sisi lain, Lulu membalas, Jessie lah yang datang untuk memprovokasi Nicole terlebih dahulu, jadi Nicole hanya memberinya pelajaran. Kemarin, Pak Kennedy tanpa pandang bulu menyalahkan Nicole, memintanya untuk meminta maaf. Karena Nicole tidak melakukan kesalahan apapun, tentu saja dia tidak akan meminta maaf kepada Jessie. Thompson memandang Lulu dengan dingin dan tiba-tiba berteriak, diam. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Nicole, kelakuanmu tidak teratur, dan kamu sengaja menyerang Jessie. Menurut saya, sebaiknya laporkan kelakuan Anda ke sekolah agar diberi hukuman berat. Jika tidak, Anda akan terus bersikap kasar dan menjadi momok di masyarakat. Bab 124 sebagai Kepala Departemen Sekolah Menengah Royal Creek Institute, Miss Thompson membenci siswa yang berperilaku buruk dan tidak berprestasi dalam pelajaran. Nicole ini memberiku kesan buruk karena dia adalah murid pindahan dari pedesaan. Belum lagi sekarang dia jadi pembuat onar. Thompson menggeram pelan, melihat Ni. Dalam cara Thompson, Nicole tahu bahwa Miss Thompson sengaja mengincarnya. Dia berbicara dengan ibu. Thompson dengan acuh tak acuh berkata, lakukan apapun yang kamu mau. Thompson sangat marah pada Nicole, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa Nicole bahkan tidak keberatan dengannya. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan hukuman yang akan diterimanya? Sepertinya hukuman yang diberikan padanya masih terlalu ringan, pikirnya. Nicole, beginikah sikapmu saat berbicara dengan guru? Sepertinya kamu tidak pantas menjadi siswa di sekolah elit seperti siswa Royal Creek Institute yang gurunya dihormati. Saya akan mengajukan pengusiran Anda melalui kepala sekolah. Seluruh kelas menjadi gempar. Nicole baru saja dipindahkan ke Royal Creek Institute kurang dari 3 minggu. Jika dia dikeluarkan, dia akan menjadi murid pindahan dengan umur terpendek dalam sejarah sekolah. Itu adalah sesuatu yang cukup besar untuk dibicarakan sepanjang tahun ajaran. Saat Nicole melihat kebencian Thompson, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan santai mengetuk layar dengan jarinya. Halo, Ni. Thompson dari Departemen Sekolah Menengah mengatakan dia akan mengeluarkan saya, katanya melalui telepon. Suaranya terdengar sangat lembut meski ia menyuarakan keluh kesahnya dengan tegas.
Thompson memandang Nicole dengan dingin, mengira Nicole bertindak seolah-olah dia memiliki pendukung. Bangun. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki koneksi yang dapat membatalkan keputusan Royal Creek Institute? Kepala sekolah kami adalah Ten Ellison. Thompson mencibir. Nicole mengabaikan Ni. J. Thompson, seorang profesor ilmu komputer di Universitas Thompson. Dia menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan orang-orang di seberang dengan singkat. Ketika dia memberitahu orang itu bahwa Jesse mengganggunya karena Harvey, dia bisa memperhatikan Mes. Ekspresi Thompson berubah. Thompson menatap Nicole dengan tidak percaya. Dia bahkan berani mengeluh tentang Harvey Ellison. Siapa orang di ujung telepon itu? Ketidakpedulian Nule membuat Ni. Thompson merasa tidak nyaman. Ketika Tuan Kennedy bertemu dengan Ni. Thompson, narasinya berkisar pada intimidasi terhadap siswa di kelasnya dan betapa nakalnya Nicole. Lagi pula Pak Kennedy sering memberikan mes. Thompson memiliki banyak keuntungan, dan menurutnya Nicole hanyalah murid pindahan dari daerah pedesaan. Oleh karena itu, dia tidak berpikir dua kali untuk membela Pak Kenny. Saat ini, Nyonya Thompson menjadi sedikit gugup, berpikir bahwa dia mungkin telah mengganggu seseorang yang tidak seharusnya dia sentuh. Tapi saya sudah membaca profilnya. Disebutkan dengan jelas bahwa dia adalah seorang gadis yang tinggal bersama neneknya sejak orang tuanya meninggal. Tapi saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke Royal Creek Institute. Mungkin, dia telah menggunakan beberapa trik kotor. Memikirkan hal ini, Ni. Thompson memandang wajah cantik Nicole dengan sedikit rasa jijik. Gadis cantik zaman sekarang akan melakukan apa saja untuk mencapai sesuatu. Ketika pemikiran ini muncul di mes. Dalam benak Thompson, sekelompok orang tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka adalah hooligan di kelasnya. Austin, Samei, kenapa kamu tidak menghadiri kelasmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia terdengar tidak senang. Austin tidak takut pada mes. Thompson, ketika dia mendengar bahwa wali kelasnya datang ke kelas B kelas 11 untuk mencari Nicole, dia segera bergegas. Setibanya di sana, dia mendengar Ni. Thompson ingin mengusir Nicole. $0 dia menjadi gugup ketika dia berkata, Mes. Thompson, Nicole tidak akan melakukannya tanpa alasan. Anda setidaknya harus mendapatkan fakta yang benar sebelum mengambil keputusan. Para antek di belakangnya juga mengangguk. Nyonya, Thompson dapat melihat kegelisahan dan kekhawatiran di mata mereka. Bukannya kesal, Ni. Thompson menyeringai pada Austin. Oh, aku tidak menyangka Nicole akan mengeksploitasi cara seperti itu di usia yang begitu muda. Dia bahkan bisa membuat kalian berbicara mewakilinya. Sepertinya dia memiliki hubungan bebas. Nyonya, Thompson tetap melajang meskipun dia seorang wanita parubaya, dan dia tidak memiliki pelamar. Oleh karena itu, dia tidak suka melihat banyak laki-laki bersikap protektif terhadap seorang gadis cantik. Dia akan berasumsi bahwa gadis itu pastilah yang merayu laki-laki itu. Austin dan kelompoknya menjadi marah atas kata-katanya. Mes, Thompson, kamu sudah keterlaluan. Nicole telah membimbing kami dalam pelajaran kami, jadi kami merasa berterima kasih padanya. Jika mereka memberitahu Ni. Thompson bahwa Nicole adalah bos mereka, mereka khawatir hal itu akan membawa lebih banyak masalah bagi Nicole. Jadi mereka hanya menyebutkan tentang bimbingan belajar. Tanpa diduga, seluruh kelas B tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu. Saya tidak bisa percaya bahwa Austin berani mengklaim bahwa Nicole yang mengajarinya. Nicole adalah anak desa yang bahkan mendapat nilai 0 akhir-akhir ini. Demikian pula, nilai Austin selalu berada di bawah. Saya tidak tahu apakah mereka bodoh atau apa yang berani membuat klaim seperti itu. Mereka pikir Ni. Thompson mengejek Austin, Austin, tidak bisakah kamu mencari alasan yang lebih baik? Semua orang di sekolah tahu bahwa nilai Nicole jauh dari nilaimu. Namun kamu menyatakan bahwa dialah yang mengajarimu. Bisakah Anda membodohi dirimu sendiri dengan cukai itu? Ketika anak buah Austin melihat bahwa Mes. Thompson tidak mempercayai mereka, mereka semua mengepalkan tangan dan buru-buru berkata, Mes. Thompson, kami mengatakan yang sebenarnya.
Nicole pandai menjelaskan topik. Nyonya. Thompson memandang Samei. Dia telah memperlakukannya dengan baik karena nilainya tidak buruk. Samei, bicaralah. Kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Samei adalah murid yang pendiam. Tapi sekarang dia menatap Ni Thompson dan berkata, Ni Thompson, itu benar. Nicole telah menjadi guru privat kami, dan kami telah belajar banyak. Thompson menatap sejenak, seolah mencoba mencari tahu apakah Samei berbohong. Saat itu, adik Samei, Vivian, yang duduk di baris pertama kelas B memprotes perkataannya. Samei, kamu tidak boleh berbicara mewakili Nicole karena perasaan pribadi. Semua orang tahu tentang nilai buruk Nicole. Dia bahkan mendapat nilai 0 pada tes tiruan Olimpiade Matematika. Dengan tingkat kompetensi seperti itu, mustahil baginya untuk menjadi guru privat bagi siswa lain. Samei berbalik menatap Vivian tak percaya setelah mendengar ini. Vivian tidak membuang muka. Dia yakin bahwa dia benar tentang hal itu. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Nicole telah menjadi guru privat Austin. Itu hanya kebohongan untuk menutupi fakta bahwa dia telah bermain-main dengan laki-laki. Itu benar, Bu. Ekspresi Thompson berubah muram begitu mendengar kata-kata Vivian. Vivian adalah salah satu dari 5 siswa kelas 11 teratas, dan dia adalah adik perempuan Samei. Untuk Ibu Thompson, kata-katanya terdengar lebih meyakinkan. Oleh karena itu, Ibu Thompson melambaikan tangannya pada Austin dan kelompoknya seolah mengusir lalat dan berkata, kalian tidak perlu bicara lagi. Seperti yang Vivian sebutkan, bahkan guru hebat seperti saya tidak bisa menyelamatkan nilai Anda. Jadi, bagaimana mungkin orang semiskin Nicole bisa menjadi guru privatmu? Sambil mendengarkan Ibu Thompson membual pada dirinya sendiri, Samei mencemooh dan bergumam, Nicole mengajari kami lebih baik darimu. Bab 125. Meski begitu, siapa yang menghitung Nona? Thompson, yang sering mencari-cari kesalahan siswa, memiliki pendengaran yang baik. Mendengar perkataan Samei, dia berteriak, Samei, apa yang kamu katakan? Samei tak mau repot menyembunyikannya karena sudah ketahuan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kubilang Nicole mengajari kami lebih baik daripada kamu. Berbeda dengan kamu yang akan menghina kami setelah mengajari kami beberapa detik, Nicole menghormati kami. Dan saya bisa memahami semua yang dia jelaskan. Seorang guru hebat, sepertimu tidak kompeten. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Samei, Bu Thompson mengangkat tangannya dengan marah. Dia hampir menamparnya. Saat dia hendak menamparnya, sebuah tangan ramping dan indah tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Ada gelang dari benang tenun merah di pergelangan tangannya. Itu tidak tebal atau tipis. Tangan itu menggenggam erat. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu. Thompson meronta, dia bahkan tidak bisa melepaskan gelangnya. Seolah-olah tangan itu memiliki kekuatan tak terbatas, membuatnya tidak bisa bergerak. Samei yang sudah siap menerima pukulan, tidak melihat terjadi apa-apa setelah menunggu cukup lama. Saat dia mendongak, dia berteriak kaget, Bos. Namun, Nicole tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melambaikan ponselnya dengan malas ke arah Bu Thompson. Dia mencarimu, katanya acuh tak acuh. Kemudian, mengabaikan Ni. Dengan wajah Thompson yang kesal, dia menyerahkan teleponnya kepada Mes. Tangan Thompson terangkat. Meskipun Ni Thompson sama sekali tidak berniat berbicara di telepon Nicole, Nicole sudah menempelkan telepon itu ke telinganya. Thompson tidak bisa menggerakkan tangannya, tapi itu tidak menghentikannya untuk mengejek Nicole. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mempengaruhi keputusan sekolah dengan panggilan telepon? Nicole, kamu terlalu bodoh, sekolah kami. Tuan Ellison mengerutkan kening ketika dia mendengar suaranya mencapai Tuan Ellison di ujung telepon. Dia tidak pernah mengira Ni Thompson yang selalu terlihat serius mengatakan hal seperti itu. Dia memanggil dengan dingin, Nona. Nona Thompson. Mulut Thompson yang masih berbicara tiba-tiba melebar, bibirnya bergetar. Dia gemetar saat menjawab, Tuan Ellison. Dia tidak pernah mengira Nicole bisa menelepon kepala sekolah. Tuan Ellison adalah seseorang yang bahkan bukan Nona Thompson sendiri mampu mencapainya. Namun, Nicole bisa menghubunginya secara langsung.
Itu merupakan penemuan yang mengejutkan. Mengingat kata-katanya, Bu. Thompson merasa sangat menyesal hingga dia ingin memotong lidahnya. Seluruh kelas B pun terdiam saat mendengar perkataan Bu. Thompson memanggil orang di ujung sana dengan sebutan, Tuan Ellison. Mereka bertukar pandang berulang kali dan berkeringat dingin. Vivian di baris pertama, kuku jarinya menancap di telapak tangannya. Dia tidak pernah menyangka Nicole bisa menghubungi Tuan Ellison secara langsung. Apa hubungannya dengan keluarga Ellison? Hampir semua orang menatap Nicole dengan ngeri. Kita semua pernah menjelek-jelekkan Nicole sampai titik tertentu. Kami akan menghadapi malapetaka jika Nicole, yang didukung oleh Mer Ellison, ingin membalasnya. Nicole mungkin akan mencibir jika dia mendengar pikiran mereka. Lagi pula, dia tidak membutuhkan Tuan Ellison jika dia benar-benar menginginkan balasan. Nyonya Thompson mendengarkan Tuan Ellison di ujung telepon, wajahnya semakin pucat. Ellison tidak terdengar kasar tetapi suaranya mengesankan. Miss Thompson, apakah ini cara yang tepat untuk memperlakukan siswa? Memberi sanksi sembarangan dan meminta sekolah mengeluarkan siswanya berdasarkan asumsi subjektif. Katakan padaku siapa yang memberimu wewenang. Nyonya Thompson tidak berani mengakui kesalahan tersebut. Ellison, Nicole lah yang memulai pertarungan, Mer. Ellison berkata datar, aku sudah menanyakan hal itu pada Nicole. Jessie lah yang datang ke kelas B untuk memprovokasi dia terlebih dahulu. Jika Anda masih bersikeras menyalahkan Nicole, kami dapat mengambil rekaman pengawasan untuk memverifikasi faktanya. Nyonya Thompson memandang Jessie, yang berusaha mengurangi kehadirannya dengan tetap diam. Saat ini, dia menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, ingin mengubur dirinya di dalam tanah. Dia ditakuti oleh Nicole kemarin, tapi dia harus datang ke sini dengan enggan karena Tuan Kennedy mendesaknya untuk ikut bersama Miss Thompson. Ketika Thompson melihat tingkah Jessie, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menjadi lebih gugup. Ellison, aku minta maaf. Saya terlalu ceroboh. Saya tidak memeriksa fakta secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Tapi Jessie tidak menjelaskannya dengan jelas, dan Nicole tidak menjelaskannya dengan baik, Mer. Suara Ellison menjadi suram ketika dia mendengarkan Miss Thompson. Miss Thompson, bukan aku, kamu harus minta maaf pada Nicole. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan. Nyonya Thompson mendengar apa yang dikatakan Ellison menyiratkan. Dia sangat ketakutan sehingga dia meminta maaf kepada Nicole 4 atau 5 kali. Nicole, akulah yang salah kali ini. Mohon maafkan saya. Nicole melihat ekspresi ketakutannya dan berkata, minta maaf padanya. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Nyonya Thompson mengikuti pandangan Nicole dan melihat Lulu, yang baru saja dimarahinya karena Lulu berbicara mewakili Nicole. Tanpa penundaan, dia mengertakkan gigi dan berkata, maaf. Saya tidak hanya menolak mendengarkan Anda ketika Anda mengatakan yang sebenarnya, tetapi saya bahkan menegur Anda. Aku minta maaf. Lulu sedikit tersanjung oleh Bu. Permintaan maaf Thompson. Lagi pula, sebagian besar guru akan meninggalkan masalah tersebut begitu saja setelah salah memarahi siswanya. Berapa banyak siswa yang mengharapkan permintaan maaf dari seorang guru? Lulu tidak punya pengalaman menghadapinya, jadi dia menatap Nicole dengan tergesa-gesa. Setelah melihat Lulu memandangnya, Nicole berbisik, bolehkah? Lulu menjawab dengan anggukan. Baru pada saat itulah Nicole melihat ke arah Miss Thompson dengan mata sedingin es. Miss Thompson, saya tidak keberatan dengan apa yang Anda katakan kepada saya. Tapi kalau kamu terus menghina teman-temanku, menurutku kamu tidak pantas menjadi wali kelas. Memang benar bahwa prestasi akademis seorang siswa itu penting, tetapi Anda tidak bisa menilai kepribadian mereka berdasarkan prestasi akademisnya. Ketika siswa tersesat, yang harus dilakukan adalah membimbingnya, bukan malah menghina dan merusak kepercayaan dirinya. Menurutku Austin dan teman-temannya pintar. Tapi cara Anda mendeskripsikannya sepertinya nilainya tidak bisa diselamatkan. Anda adalah guru mereka. Apa yang harus mereka lakukan jika kamu hanya berpikir seperti itu? Austin dan kelompoknya memandangnya ketika mereka mendengar ini, merasa terharu. Bos,
Semua orang akan melihat mereka sebagai sampah masyarakat. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal seperti itu tentang mereka. Sedikit rasa jijik muncul di benak Bu. Mata Thompson. Nicole tidak berprestasi dalam pelajarannya, tapi dia menguliahi saya tentang kebajikan. Saya telah mengajari Harvey siswa kelas 12 terbaik. Austin dan kawan-kawan mempunyai prestasi buruk padahal mereka kini baru duduk di kelas 12. Mereka tidak dapat diselamatkan dan saya bahkan tidak peduli terhadap mereka. Nicole melihat wajah Thompson dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan tenang, jika itu masalahnya, kita bisa bertaruh. Saya yakin Austin dan teman-temannya akan masuk dalam 20 siswa teratas dalam ujian bulanan ini meskipun mereka tidak mendengarkan pelajaran Anda. Thompson sudah lama ingin menyingkirkan siswa dengan nilai rendah. Thompson memandang Nicole, mengira dia bodoh, lalu mencibir, kaulah yang memutuskan ini. Tidak ada yang memaksamu. Bahkan Tuan Ellison tidak bisa ikut campur. Nicole tahu apa yang dikatakan nyonya. Thompson takut. Jadi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil setengah tersenyum, tentu saja. Jika saya kalah, saya akan meninggalkan Royal Creek Institute sendirian. Tapi jika kalah, kamu harus meminta maaf kepada Austin dan teman-temannya di depan semua orang di sekolah atas perlakuan buruk yang kamu berikan kepada mereka selama 3 tahun. Bab 126 Tuan Ellison terdiam sesaat ketika mendengar perkataan Nicole di ujung telepon. Ia tidak meragukan kata-kata Nicole. Namun, Austin dan gengnya terkenal keras kepala dan sulit diatur. Terlebih lagi, Nicole akhirnya mendaftar di Royal Creek Institute sebagai Mer Ellison, jadi dia tidak ingin Nicole mengambil risiko meninggalkan sekolah. Namun, Nicole sudah mengucapkan kata-kata itu. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Nicole membela Austin dan gengnya, Gary mencengkeram penanya semakin erat. Kenapa Nicole tidak bisa menghilangkan kebiasaannya berbicara besar? Gary enggan mengakui rasa cemburu yang langsung muncul dalam dirinya. Kenapa Nicole rela bertindak sejauh ini demi para bajingan ini? Tapi dia bahkan tidak mau repot-repot menatapku. Vivian juga memandang Nicole dengan tidak percaya. Aku tidak mengira Nicole sebodoh itu. Ujian bulanan ini dikatakan sangat sulit. Nyatanya saya merasa belum belajar cukup keras untuk itu. Namun dia masih tertarik untuk mengajar orang lain. Yang lain baik-baik saja, tapi Austin, kursus kelas 12 sulit untuk dikatakan. Dia adalah orang pertama hingga orang terakhir yang mendominasi kelas setiap saat. Jika ingin dia masuk 20 besar, lebih baik langsung terjun ke danau. Yang lain mungkin bagus, tapi tidak dengan Austin. Pertama-tama, topik kelas 12 sangat sulit. Dan Austin mendapat peringkat terakhir di antara siswa di kelas yang sama. Baginya lebih mudah terjun ke danau daripada masuk 20 besar. Vivian melirik ke arah Gary perlahan dan memperhatikan bahwa Gary sedang menatap Nicole dengan muram. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Apa yang Nicole lakukan hingga bisa merayu Gary? Bagaimana dia bisa menarik perhatiannya? Thompson tidak sabar untuk tertawa. Tentu saja, Nicole. Ayo bertaruh. Tapi karena Austin dan teman-temannya tidak mau mendengarkan pelajaranku, mereka tidak bisa berada di kelasku lagi, dan nilai mereka tidak dihitung sebagai nilai kami. Nicole memandang ke arah Thompson tidak mengubah ekspresinya dan menjawab, tentu saja. Suara Pak Ellison mendengarnya. Nicole, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Nicole memberinya jawaban positif yang tegas. Tuan Ellison tampak menghela nafas, baiklah, aku akan menempatkan Austin dan teman-temannya di kelas Tuan Louis terlebih dahulu. Tuan Louis adalah guru kelas pelatihan Olimpiade Matematika. Begitu Nicole mengetahui bahwa gurunya adalah dia langsung setuju. Kemudian Nicole menutup telepon dan memandang Bu J. Thompson, seorang profesor ilmu komputer di Universitas Thompson. Apakah kamu mendengar itu, Nyonya Thompson Danton? Louis memiliki filosofi pengajaran yang berbeda, sehingga hubungan mereka tidak baik. Ketika dia mendengar bahwa Tuan Ellison akan memasukkan Austin dan teman-temannya ke kelas Tuan Louis, diam-diam dia merasa senang. Baiklah. Itu kesepakatan. Meskipun Nicole hampir membuat mes. Thompson kehilangan pekerjaannya,
Thompson sangat senang bisa menyisihkan siswa yang berprestasi buruk. Itu bahkan mengurangi rasa malu yang dia rasakan saat meminta maaf kepada Nicole. Austin dan gengnya, yang sedang melihat Nicole, mengambil keputusan. Bos kami bersedia membela kami dengan cara ini. Kita tidak seharusnya mengecewakannya. Nyonya, Thompson kembali ke kantornya dengan gembira. Ketika dia melihat Tuan Louis yang sedang mempelajari soal-soal Olimpiade Matematika, dia berkata dengan nada sinis, "Aku khawatir kamu tidak diberitahu bahwa 12 siswa kelas terbawah semuanya telah meninggalkan kelasku." Louis mengabaikannya. Dia sedang duduk di sana dan menyesap tehnya. Jadi begitu. Mereka harus mengganti gurunya karena dia tidak kompeten mengajar. Nyonya. Thompson menjadi marah di kursinya. Dia menamparkan meja dan berkata, "Nilai murid-muridmu buruk sekali. Seringkali mereka tertinggal beberapa poin dari murid-murid saya. Sekarang semua bocah tak berguna itu bergabung dengan kelasmu. Mari kita tunggu dan lihat berapa lama Anda bisa tetap bangga." Setelah berbicara dengan marah, Thompson menenangkan dirinya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Nicole sebenarnya mengatakan bahwa dia rela meninggalkan sekolah jika Austin tidak masuk 20 besar. Nora sangat gembira saat mendengarkan penjelasan jelas yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Nicole melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi Nora bingung dengan alasan Ellison bersikap baik pada Nicole. Dia mengira Snow dan Harvey mungkin mengetahui sesuatu tentang hubungan mereka, jadi dia mengulurkan tangan dan menghubungi nomor Snow. Suara lembut Snow segera terdengar di telepon. "Nora, ada apa?" Setelah menceritakan semua yang baru saja didengarnya kepada Snow, Nora bertanya, "Snow, bukankah kamu dan Harvey adalah pasangan? Bisakah Anda bertanya kepada Harvey tentang hubungan Nicole dan Ellison?" Snow terdiam ketika dia memikirkan bagaimana Harvey mengusirnya tadi malam bahkan setelah dia mengikutinya selama ini. Dia kemudian menjawab Nora dengan suara lembutnya, "Jangan khawatir. Aku akan bertanya padanya kapan aku punya kesempatan." Snow juga selalu penasaran dengan hal itu. Nora menutup telepon, merasa puas. Sebaliknya, Snow tidak merasa gelisah. Dia memegang teleponnya dan merenung dalam waktu lama sebelum menghubungi nomor yang dikenalnya. Sambungan tersambung setelah 3 deringan, dan suara lembut Harvey terdengar. "Salju, ada apa?" Snow menggigit bibirnya sendiri dengan gugup dan menceritakan kepada Harvey apa yang baru saja dia dengar dari Nora. Barulah dia dan akhirnya berani bertanya kepadanya dengan hati-hati, "Harvey, tahukah kamu apa hubungan antara Nicole dan Tuan? Apakah itu Ellison?" "Bagaimana aku bisa tahu?" Kakek tidak mengatakannya. Harvey mau tidak mau merenung ketika Snow menyebutkannya. Harvey hanya mengetahui bahwa kakeknya sangat menghormati Nicole tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang identitasnya. Harvey selalu patuh pada kakeknya, jadi dia tidak bertanya lagi. Begitu, Snow menutup telepon dengan kecewa. Edwin melihat Harvey yang berpikir keras setelah menutup telepon. Dia bertanya dengan bingung, "Harvey, apa yang Snow katakan padamu?" Saat pikirannya terganggu, rasa kesal muncul di mata Harvey, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia berkata datar, dia menanyakan sesuatu tentang Nicole. Edwin menyeringai. Harvey bahkan tidak dekat dengan Nicole. Mengapa Snow menanyakan hal ini kepadanya? Pikir Edwin. Dia kemudian berkata, "Jaga saja kata-katamu jika kamu tidak ingin menjawabku. Anda hanya bertemu Nicole beberapa kali. Snow pasti akan bertanya pada Austin." Saat Edwin menyebut nama Austin, Harvey teringat bagaimana Nicole membela Austin tadi malam dan pagi ini. Dia bahkan ingat ketika Nicole berbalik dan pergi tanpa menyelesaikan rutinitas latihannya ketika dia bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Harvey yang biasanya tenang hampir kehilangan kendali emosinya. Dia bersandar di meja dengan ekspresi samar di wajahnya dan berkata, "Jangan menyebut Austin di depanku." Bab 127. Edwin segera menutup mulutnya, namun setelah beberapa saat, mau tak mau ia merasa penasaran. Sambil mengetik di keyboardnya dia berkata, "Tapi Nicole benar-benar misterius. Banyak pakar pencarian internet di kampus mencarinya tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan kamu pun tidak."
Harvey mengangkat alisnya sedikit. Edwin merupakan seorang ahli cyber yang ahli dalam beberapa teknik hacking. Saat masih menjadi mahasiswa tahun ke-12, dia bermitra dengan Preston untuk mendirikan perusahaan layanan peretasan di luar kampus. Perusahaan dikatakan telah melakukan banyak kesepakatan. Itu benar. Saya menemukan beberapa akun pribadi yang digunakan Nicole untuk kehidupan sehari-harinya. Tapi apakah itu Messenger atau media sosial, semua akun baru dibuat. Informasi pribadinya disembunyikan dengan baik, dan catatan masa lalunya tampaknya sengaja dihapus. Dia begitu misterius. Harvey menatap layar Edwin. Seperti yang dikatakan Edwin, tidak ada apapun di dalam bungkusan itu. Ini aneh. Siapa identitas Nicole, sampai-sampai kakek begitu peduli padanya? Ya, sebenarnya aku sudah mencarinya berhari-hari. Jejak digital yang ditinggalkannya di internet hanyalah umpan. Dengan kata lain, saya tidak menemukan apapun. Menurut saya, ada beberapa orang besar yang melindunginya. Jika tidak ada yang bisa menghapus jejak digital mereka di internet dengan bersih. Harvey sangat tertarik. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak dapat menemukan apapun tentang itu. Bagaimana dengan orang di belakangnya? Edwin menghela nafas, terdengar kesal. Aku juga tidak dapat menemukannya. Cara yang digunakan partai jauh lebih cerdas dibandingkan cara saya. Dilihat dari cara yang digunakan orang tersebut, seharusnya orang tersebut adalah orang penting dalam dunia hacker. Orang itu seharusnya setara dengan peretas papan atas seperti Lucifer. Lucifer adalah legenda di dunia hacker. Ada banyak hacker yang mencoba meniru Lucifer. Oleh karena itu, Edwin berasumsi bahwa orang di belakang Nicole juga adalah orang yang meniru pendekatan Lucifer. Melihat Edwin gagal menggali informasi tentang Nicole, mata Harvey menjadi serius. Dia ingin mendapat kesempatan untuk menghadapi Nicole. Edwin bergumam, perusahaan saya baru saja menerima tawaran pekerjaan yang besar, namun Preston dan saya tidak dapat mengatasinya. Jika kami dapat menemukan ahli di balik Nicole, kami akan dapat menemukan cara untuk membantu klien memecahkan masalah besar yang mereka sedang menghadapi. Harvey tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia memakai jaketnya dan keluar. Edwin menoleh ke belakang dan mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Benar saja, Harvey datang ke kelas B tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tersenyum pada seorang gadis di depan pintu. Hai, aku mencari Nicole dari kelasmu. Gadis itu tersanjung mendengar suaranya yang lembut. Dia segera berbalik dan berteriak, Nicole, seseorang sedang mencarimu. Nicole mengistirahatkan kepalanya dengan malas. Begitu dia mendengar perkataan gadis itu, dia melihat ke arah pintu. Namun, dia mengerutkan kening saat dia melihat itu adalah Harvey dan tidak bergerak. Meski teman-teman sekelas di sekitarnya tidak berani berkata apa-apa saat melihat Nicole memperlakukan Harvey seperti ini, ada rasa tidak senang di mata mereka saat memandang Nicole. Harvey juga pernah melihat Nicole. Dia tidak bisa lagi tersenyum melihat sikap wanita itu terhadapnya. Dia berbalik dan mendorong Edwin, yang menjulurkan kepalanya melihat sekeliling. Katakanlah kamu sedang mencarinya. Edwin sedikit bingung, kenapa? Sedikit rasa dingin muncul dalam suara Harvey, yang jarang terjadi. Apakah kamu tidak melihat itu? Dia mengabaikanku saat aku memanggilnya. Edwin menatap mata Harvey yang sangat gelap. Untuk sesaat dia merasa tidak bisa memahami pikiran teman lamanya itu. Edwin memandang Harvey dalam-dalam. Harvey tampak seperti pria yang tidak berbahaya. Edwin, tolong, kata Harvey sambil tersenyum tulus. Edwin memandang Harvey. Ketika dia berpikir dia harus mencari Nicole sendiri untuk sesuatu, dia tersenyum, baiklah. Kemudian, dia masuk ke kelas Nicole, menuju ke tempat duduk Nicole, dan berbisik, Nicole, bisakah kita bicara sebentar? Nicole mengangkat matanya dan menatap Edwin. Dia yakin dia tidak mengenalnya. Siapa kamu? Edwin melengkungkan bibirnya membentuk senyuman, yang menurutnya mengesankan, dan berbisik kepada Nicole, Edwin Bradford. Meski namanya tidak setenar Harvey, namun masih sedikit diketahui bahwa hanya segelintir mahasiswa di Royal Creek Institute yang tidak mengenalinya. Benar saja, gumaman siswa kelas B belum berhenti sejak dia masuk. Wah, itu benar-benar Edwin. Putra tertua dari keluarga Bradford.
Menurutku dia lebih tampan daripada penampilannya di foto-foto di forum sekolah, tapi sayangnya Edwin menyembunyikan profilnya. Dia selalu mengikuti Harvey, membuat dirinya kurang menonjol. Anda benar. Dia cukup tampan. Saya tidak memperhatikannya ketika dia berjalan bersama Harvey. Wajah Edwin menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Pantas saja aku tidak punya gadis yang mengejarku di kampus meskipun aku tampan. Itu semua karena Harvey. Memikirkan dia masih menjalankan tugas untuk Harvey, Edwin menjadi marah. Nicole, Harvey ingin aku mengajakmu menemuinya, tapi aku merasa marah sekarang. Aku ingin tahu apakah kita bisa membicarakan hal lain sendirian. Setelah melihat Nicole langsung mengabaikan Harvey, Edwin mengira dia akan menolaknya. Dia tidak menyangka Nicole akan berkata, "Iya." Kemudian dia melihat Nicole berbicara kepada Lulu, "Bantu aku saat guru sedang melakukan absensi." Lulu menatap mereka dengan tatapan kosong dan mengangguk. Bahkan setelah Nicole berdiri, Edwin masih menatapnya dengan kesurupan. Nicole mengerutkan kening, "Ada apa?" Ketika dia mendengarnya, Edwin sadar. Dia mengusap rambutnya yang berantakan sambil berbicara dengan lembut, "Aku hanya tidak menyangka kamu akan bersikap ramah." Dia berpikir, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mendekatinya lebih awal. Bab 128 Ketika Edwin menyadari bahwa Nicole akan keluar dan berbicara dengannya secara nyata, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, "Hahaha, Harvey, pesonamu tidak sebaik milikku. Anda adalah pria kampus yang tampan. Nicole, aku sudah mengenalmu sejak lama. Menurutku kamu sangat cantik. Saya pasti akan memilih Anda sebagai ratu kampus yang baru. Saya rasa Anda tidak ada hubungannya dengan rumor buruk yang beredar di internet. Siapapun yang berotak tidak akan mudah mempercayai informasi yang beredar di internet. Bagaimanapun, orang-orang terkenal cenderung menarik rumor. Bagaimana menurutmu? Apakah saya benar?" Semua orang di kelas B memandang Edwin. Edwin tampaknya berperilaku berbeda dari apa yang kita lihat. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu banyak bicara? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Edwin mungkin acuh tak acuh ketika berhadapan dengan orang yang tidak disukainya, namun ia mengagumi kecantikan Nicole. Jadi, ketika dia melihat Nicole, dia bertingkah seperti seorang penggemar yang melihat idolanya. Sulit baginya untuk menahan kegembiraannya. Nicole berjalan keluar bersamanya, merasa sedikit menyesal. Dia tidak menyangka Edwin akan banyak bicara seperti ini. Dia pikir dia adalah pria yang baik. Lagi pula, dia merasa sulit menolak orang yang tidak bersalah. Keduanya berjalan menuju pintu. Edwin sangat senang bahkan dia bisa memberitahu Nicole tentang tinggi dan berat badannya. Nicole sepertinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberinya tanggapan singkat dari waktu ke waktu. Edwin menjadi lebih banyak bicara setelah melihat itu. Harvey mengerutkan kening melihat pemandangan di depannya. Kemarahan juga muncul dalam dirinya. Dia tidak tertarik untuk terus berbicara dengan gadis-gadis yang menggodanya, jadi dia buru-buru menyuruh mereka pergi dan segera berjalan ke arah yang dituju Nicole dan Edwin. Edwin tidak berniat membiarkan Nicole berbicara dengan Harvey. Ngomong-ngomong, Harvey sudah membawa Snow bersamanya. Dia pasti datang menemui Nicole dengan suatu motif. Jadi kenapa aku tidak berjalan-jalan dengan Nicole? Ketika Edwin memikirkan hal ini, dia tidak berhenti dan berjalan lebih cepat. Saat Harvey melihat mereka dari belakang, ada tatapan dingin di matanya. Dia mempercepat langkahnya dan menghalangi jalan mereka. "Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" ucap Harvey dengan ekspresi dingin sambil menatap Edwin. Edwin mengangkat bahu. "Aku melihat banyak gadis cantik berbicara denganmu di sana. Jadi aku segera membawa Nicole pergi tanpa mengganggumu." Harvey tidak mengatakan apapun lagi. Namun ekspresi wajahnya menjadi tidak jelas saat dia menatap Edwin. "Bahkan Edwin ingin melawanku." Harvey mengalihkan pandangannya ke wajah datar Nicole dan berkata datar, "Apakah kamu ingin mengikutinya?" Nicole memandangnya dengan acuh tak acuh. "Saya bebas melakukan apa yang saya inginkan." Ekspresi Harvey tidak berubah. Dia memandang gadis secantik salju di depannya dan tersenyum lembut. "Baiklah, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Tapi bisakah kamu memberitahuku apa hubunganmu dengan Jared?" Dia tidak bisa berhenti memikirkan hubungan mereka sejak dia kembali kemarin.
Meskipun geng Austin menelepon pacar Jared Nicole, Nicole bersikap dingin terhadap Jared. Jadi dia berpikir mungkin mereka bukan pasangan. Mata Nicole bergerak sedikit, menatap lurus ke matanya. Alih-alih menjawab pertanyaannya, dia malah berkata, "Coba tebak apa yang paling aku benci tentangmu." Harvey tertegun sejenak. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Edwin juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka ada seorang gadis yang bisa dengan tegas mengatakan bahwa dia membenci Harvey. Nicole tidak mempedulikan ekspresi kagetnya. Sebaliknya, dia terus menatap mata Harvey yang tampak lembut. Namun kata-kata yang dia ucapkan saat berikutnya menembus langsung ke dalam tubuh dan jiwanya, "Aku paling membencimu. Anda hanya suka mencoba batas kemampuan saya." Harvey menatap matanya. Dia merasa seolah-olah mereka bisa melihat ke dalam dirinya. Mereka membuatnya gemetar lagi. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk sesaat. Tapi matanya tertarik pada Nicole. Seolah-olah tatapannya adalah magnet yang menempel kuat pada kutub magnet yang berlawanan, dan dia menjauhkannya dari Nicole. Nicole berhenti menatapnya. Dia menoleh ke Edwin dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Ayo pergi." Edwin memandangi ekspresi Harvey sambil mengusap dagunya. Bukankah Harvey bilang dia tidak menyukai Nicole? Kenapa dia merasa kehilangan akal saat melihat Nicole? Namun Edwin tidak sempat memikirkannya dan buru-buru mengikuti Nicole lalu pergi. Keduanya segera pergi, hanya menyisakan Harvey yang berdiri di sana, matanya penuh amarah. Kemarahannya yang membara hampir membakar seluruh tubuhnya. Mata Harvey memerah. Dia melihat untuk terakhir kalinya ke arah kepergian Nicole, lalu meninggalkan gedung kelas. Begitu dia keluar dari tempat itu, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan mata kosong dan wajah dingin. Nicole tidak memperhatikan tingkah aneh Harvey. Dia berjalan keluar gedung kelas. Dan bertanya datar, "Katakan padaku tujuanmu menemuiku." Edwin memandangnya, tidak merasa terkejut karena dia bisa memahami pikirannya. "Aku punya masalah, mungkin kamu bisa membantuku." Melihat tidak ada tanggapan dari Nicole, Edwin memandangnya, merasa tertekan. Sepertinya dia belum memikirkannya secara menyeluruh apakah dia harus berterus terang. "Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku harus pergi. Kelasku akan segera dimulai." Nicole mengangkat alisnya saat melihat Edwin merenung. Dia berbalik dan ingin pergi. Edwin terkejut dengan keterus-terangannya. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata, "Tunggu, Nicole, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah ada peretas yang sangat terampil di belakangmu?" Ketika Nicole mendengar ini, dia terus berjalan kembali tanpa meliriknya sedikitpun. "Tidak." Edwin mengikuti di belakangnya. Dia ragu-ragu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tapi dia tidak bisa melakukannya. "Nicole, aku tidak bisa memberitahumu lebih jauh. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya sangat membutuhkan bantuan orang di belakang Anda. Anda bisa memberi harga. Saya hanya butuh bantuan Anda untuk menghubungi orang itu untuk saya." Nicole berhenti sebentar, tidak ada emosi dalam suaranya. "Siapa yang memberitahumu ada seseorang di belakangku?" Bab 129. Edwin menggelengkan kepalanya saat memikirkan permintaan peretas tingkat lanjut. "Saya tidak bisa memberi tahu Anda." Nicole juga menoleh padanya, ekspresinya tenang. Namun, rasanya seperti ada ombak yang bergulung di bagian terdalam. "Edwin, karena kita tidak bisa percaya satu sama lain, jangan mencariku lagi." Edwin menatap kosong ke punggungnya dan tidak mengejarnya. "Ya, Nicole benar, bagaimana kita bisa membuat kesepakatan jika kita tidak bisa saling percaya? Aku terlalu ceroboh." Edwin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Preston. "Jalan saya menuju solusi terhambat. Kamu harus mencari anggota lain." Dia menatap Nicole yang pergi tanpa ragu-ragu dan menghela nafas. Nicole kembali ke kelas dengan semua mata tertuju padanya. Dia kembali ke tempat duduknya, ekspresinya tidak berubah. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Bradley yang berada di depan menoleh padanya dengan rasa ingin tahu. "Nicole, kenapa Edwin dan Harvey mencarimu?" Nicole merilis latihan baru yang diberikan oleh Bu Emerson menyerahkannya dari laci meja, dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa. Edwin membutuhkan bantuanku.
Suaranya sangat lembut, namun banyak yang mendengarnya. Banyak mata siswa yang dipenuhi rasa jijik. Apakah dia tidak tahu tentang status Edwin? Apakah dia membutuhkan bantuannya? Oh, sekalipun Nicole bisa menyenangkan Tuan Ellison, Edwin dan Harvey adalah teman. Bukankah akan lebih mudah bagi Edwin jika hanya meminta bantuan pada cucu Tuan Ellison? Nicole ini benar-benar bodoh. Dia kebetulan kenal Tuan Ellison, tapi dia berani bicara seperti ini. Vivian memandang Nicole. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Aku benar-benar muak pada Nicole. Dia berani membual tentang apapun hanya untuk pamer. Vivian mematahkan pena di atas meja, mengejutkan teman sekelasnya. Teman duduknya bertanya dengan hati-hati, Vivian, kamu baik-baik saja? Vivian mengabaikannya dan berdiri. Dia berjalan ke sisi Nicole dan berkata dengan dingin, Nicole, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali untuk tidak menyeret kelas B bersamamu. Sekarang kompetisi Olimpiade Matematika sudah dekat. Saya sebagai dosen pembimbing berhak mengecek perkembangan persiapan kalian. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil buku kerja di depan Nicole, membaliknya dengan kasar, dan mencibir ketika dia tidak melihat apapun di sana. Dia melemparkan buku kerja itu ke tanah dengan keras. Para siswa yang bertugas membersihkan pada siang hari baru saja mengepel lantai. Jadi ada air di atasnya, dan buku kerja itu ternoda-noda basah dan kotor. Tinta pada sebagian besar halaman telah memudar, dan kata-kata aslinya hampir tidak terlihat. Nicole menyaksikan kejadian ini dengan mata muram. Nicole, apakah ini sikap belajarmu? Kamu bermain-main dengan anak laki-laki yang berbeda setiap hari daripada belajar keras untuk revisi dan persiapan ujian. Kamu bilang kamu akan mendapat juara pertama Olimpiade Matematika. Bisakah Anda menjelaskan tentang soal matematika ini? Anda bahkan tidak menulis satu kata pun. Katakan sejujurnya, apakah kamu tahu cara mengerjakan satu pertanyaan? Nicole memandang Vivian, yang mencari-cari kesalahannya dengan dalih bertindak adil. Matanya tajam namun indah. Ambil. Nada suaranya acuh tak acuh. Vivian terkejut. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Nicole. Mata Nicole dipenuhi ketidaksabaran saat melihat Vivian yang terkejut. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Melihat mata Nicole yang dingin, kaki Vivian menjadi dingin. Tapi sekarang seluruh kelas melihat ke sana. Dan mata Gary tertuju pada Nicole. Vivian mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Nicole, kamu bahkan tidak repot-repot menulis sepatah kata pun di buku kerjamu. Jadi kenapa aku tidak bisa membuangnya? Saya pengawas kelas. Saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah siswa yang tidak patuh, suka membuat masalah, dan kurang disiplin. Nicole memandangnya, matanya memantulkan cahaya jernih seperti kristal es. Di bawah tatapannya, Vivian entah bagaimana merasa seolah-olah dia telah benar-benar terlihat. Dia tidak bisa menghindari tatapan Nicole. Lapisan keringat dingin muncul di bagian belakang lehernya. Nicole hanyalah orang kampung. Kenapa dia begitu mengintimidasi? Nicole memandangnya dengan wajah poker. Itu saja. Vivian mengira dia telah berhasil membujuk Nicole. Bagaimanapun, Vivian menganggap dirinya orang yang adil dan benar. Dia merasa telah menanganinya dengan baik dan mengangguk, Nicole, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan membuat semua orang merasa malu. Anda selalu menganggap remeh sesuatu. Sebagai pengawas kelas, tentu saja aku harus maju demi semua orang. Nicole, apa yang kamu lakukan? Saat Vivian mengatakannya, Nicole sudah berjalan menuju barisan depan. Dia mengira Nicole hanya tidak patuh, tetapi dia tidak menyangka Nicole akan berjalan ke mejanya, membuka bukunya satu persatu, dan melemparkannya ke tanah ketika dia melihat yang baru. Teman sebangku Vivian menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak, seolah tidak menyangka situasi akan berkembang seperti ini. Ekspresi wajah Nicole sangat tenang saat melakukan ini, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang biasa. Vivian menggigil karena marah saat melihat buku barunya, semuanya jatuh ke tanah berlumuran tanah. Nicole, kamu sakit. Kenapa kamu melempar buku baruku ke tanah? Saat dia mengatakan itu, dia bergegas mendekat, mengulurkan tangan, dan mendorong Nicole, mencoba mendorong Nicole menjauh. Seolah-olah Nicole memiliki pandangan di belakangnya, dia menghindari Vivian.
Vivian tidak bisa berhenti tepat waktu, jadi dia tersandung dan jatuh. Roknya menyentuh air kotor di tanah, dan noda abu-abu dan hitam yang menjijikkan dengan cepat menyebar di atasnya. Vivian memperhatikan seragam kesayangannya kotor. Matanya memerah saat dia menatap Nicole dengan kejam. Nicole, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Kamu sangat jahat. Nicole kembali menatapnya. Dia bersandar malas di meja dan berkata dengan datar, bukankah ini yang kamu ajarkan padaku, pengawas kelas? Saya hanya menerapkan apa yang saya pelajari. Mendengar Nicole mengatakan ini, Vivian sedikit terkejut. Apa aku mengajarimu melempar bukuku ke lantai? Nicole, kamu jahat sekali. Nicole menatapnya dengan ekspresi tenang. Kamu tidak menulis satu kata pun di buku itu. Mengapa saya tidak bisa membuangnya karena itu yang Anda katakan? Saat Nicole mengatakan itu, dia sedikit condong ke arah Vivian. Tatapan acuh tak acuh di matanya langsung membuat Vivian terpana. Sebagai pengawas harus memberi contoh. Karena Anda sudah mengatakannya, tentu saja saya harus memenuhi permintaan Anda. Bab 130. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nicole berdiri dan menatap Vivian lagi. Matanya tampak dingin, membuat Vivian menggigil. Alih-alih menyentuh meja Vivian lagi, dia mengambil handuk basah dari Lulu dan perlahan menyekat tangannya hingga bersih sebelum kembali ke tempat duduknya. Buku kerja diambil dan diletakkan di atas meja. Sepertinya nodanya sudah dibersihkan dengan tisu. Meski terlihat sedikit berbeda dari keadaan aslinya, jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat Nicole menatap Bradley di depannya, ekspresi wajahnya melembut. Terima kasih. Bradley mengusap kepalanya. Tidak apa-apa. Nicole menatapnya, tapi sorot matanya jelas sedikit melembut. Dia melihat tulisan tangan samar pada latihan itu, sedikit mengernyit, lalu mengambil pena dan menambahkan beberapa coretan di atasnya. Banyak orang di sekitarnya mencibir dengan suara pelan, Nicole benar-benar bodoh. Saya baru saja melihatnya. Ini adalah buku kerja semua pertanyaan asli yang dirancang oleh Declan Hancock, yang tidak tersedia di pasaran. Tidak yakin bagaimana dia mendapatkannya. Tapi dia tidak menghargainya. Itu hanya membuang-buang waktu baginya. Benar, aku baru saja melihatnya mencoret-coret bagian yang terkena noda pulpen. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengembalikan soal matematika Tuan Hancock? Lelucon yang luar biasa. Nicole mengabaikan suara-suara itu. Dia melihat soal matematika di depannya. Area kotornya cukup luas, dan noda air hampir menembus seluruh buku kerja. Butuh banyak waktu untuk memperbaiki semuanya, tapi dia tidak punya waktu. Memikirkan hal ini, Nicole keluar dari kelas. Melihat kelas akan segera dimulai, Vivian bangkit dan mencoba membersihkan noda di seragamnya. Saat dia menatap punggung Nicole, ada kebencian yang kuat di matanya. Nicole, kamu mau pergi kemana? Kelas akan segera dimulai. Apakah kamu akan melewatkannya? Nicole berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Vivian merasa malu. Setelah berpikir 2 kali, dia meminta izin untuk pulang dan mengganti seragamnya. Nicole datang ke pintu rumah Bu. Kantor Emerson dan dengan sopan mengetuk pintunya, namun ada jawaban dari dalam. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke kelas. Di mana nih? Emerson pergi. Nicole berjalan perlahan. Ketika dia sampai di sudut ruang teh, dia mendengar suara seorang wanita paruh baya yang dia kenal. Nyonya, Emerson, kelas B Anda tidak pernah lebih unggul dari kelas A Anda. Dan sekarang Anda memiliki Nicole yang tidak patuh sebagai murid Anda. Kamu sebagai guru kelas harus memperhatikannya. Setelah wanita itu selesai berbicara, Nicole mendengarkan Bu. Emerson menjawab dengan suara rendah. Nyonya Thompson, saya akan mengawasinya. Ada suara laki-laki lain yang berbicara dengan nada sinis. Tidak cukup hanya memperhatikan saja. Anda harus menunjukkan hasilnya. Kalau tidak, bagaimana sekolah bisa berjalan lancar dengan staf yang hanya bisa berbicara? Melihat Tuan Kennedy mengulangi pidatonya, Ibu Thompson mengangguk puas. Itu benar, Miss Emerson. Ketika kami berbicara tentang siswa, kami melihat nilai mereka. Ada banyak siswa yang berprestasi buruk di kelas Anda. Mari kita lihat berapa nilai rata-rata ujian bulanan ini.
Pemilihan guru berprestasi didasarkan pada hasil ujian bulanan ini. Di antara dua kelas yang diajar oleh Anda dan Tuan Kennedy, siswa dengan nilai rata-rata lebih tinggi di kelasnya akan memenangkan penghargaan guru yang sangat baik, satu Tuan Kennedy sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun tingkat pengajarannya sendiri tidak terlalu baik, namun murid-muridnya di kelas tersebut berprestasi dalam pelajarannya, terutama Norah yang berperilaku baik dan berakal sehat di matanya. Norah selalu mendapat peringkat teratas dalam hasil-hasilnya. Dia adalah jaminannya, Nyonya. Kelas Emerson berbeda. Hampir semua siswa yang berprestasi buruk ada di kelasnya. Jika seleksi didasarkan pada nilai individu, mungkin ada peluang. Tapi Ni Thompson mengatakan itu berdasarkan skor rata-rata. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi Ni Emerson untuk memenangkan penghargaan guru yang sangat baik. Miss Emerson, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah itu berarti Anda setuju dengan pendapat Ni? Usulan Thompson bagus. Kalau begitu mari kita jadikan seperti itu. Nyonya. Emerson tahu keduanya berusaha menempatkannya dalam posisi yang sulit. Tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya karena dia sendirian. Saya hanya bisa menyalahkan keberuntungan saya sendiri. Mengapa saya tidak memiliki direktur sekolah sebagai kerabat saya? Akhirnya, Ni Emerson berkata lembut, Ni Thompson, Nicole adalah gadis yang baik, bisakah kamu tidak mengganggunya? Nyonya. Thompson memandang Ni Emerson terkejut. Dia tidak menyangka Ni Emerson, yang bahkan tidak bisa membela diri, mengatakan hal seperti ini. Dia bahkan berpikir Nicole sebenarnya adalah murid yang baik. Apakah dia sudah terlalu lama tidak melihat murid yang baik? Ketika Miss Thompson memikirkan hal ini, Ni Thompson memandang Ni Emerson sinis, tidak menyetujui atau menolak permintaannya. Potensi apa yang dimiliki Nicole? Dia pembuat onar di usia yang begitu muda. Dia telah menarik perhatian anak laki-laki di sekolah dan, tapi dia bergantung pada Ellie, Miss Emerson, Ni Emerson Nicole berjalan perlahan. Dia mengabaikan Ni. Ekspresi Thompson menjadi gelap dan menyapa Miss Emerson. Dia benar-benar mengabaikan Tuan Kennedy. Kennedy menjadi sangat marah. Dia mencibir, Nicole, kamu berani. Nyonya, Thompson dan saya sama-sama ada di sini, namun Anda kasar sekali. Saya pikir suatu hari Anda akan menjadi sampah yang tidak berguna ketika Anda memasuki masyarakat, seperti sampah. Kennedy masih tidak tahu apa yang terjadi pada Ni Thompson di pagi hari, kalau tidak, dia mungkin akan menyimpan kata-kata itu untuk dirinya sendiri. Sebelum Nicole mengatakan apapun, Miss Thompson sudah menatap Kennedy dengan wajah berkeringat. Bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan bahwa Tuan Kennedy sungguh menyebalkan. Memikirkan Tuan. Panggilan telepon Ellison di pagi hari, Miss Thompson memaksakan senyum di wajahnya. Nicole, kenapa kamu mencari Nona Emerson? 31 Nicole mengangguk ringan, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin di matanya. Itu hanya sekilas, tapi keduanya Kennedy dan Ni Thompson merasa terintimidasi. Tuan Kennedy memandang Nicole dengan tatapan tegas. Apakah ini sikapmu terhadap seorang guru? Nicole, aku peringatkan, ini Nona Thompson, Kepala Departemen Sekolah Menengah. Apakah Anda mencari penalti?